Selamat malam. Baru-baru ini saya mendapat berita tentang seorang tokoh di negeri ini yang dicabut sukunya ataupun nama sukunya karena terkait dengan agama. Hal itu merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Padahal suku adalah sesuatu yang terberi. Tidak ada orang yang memilih untuk lahir dari suku apa, dan itu terberi. Tapi kemudian, karena itu dikaitkan dengan agama, maka orang itu pun kemudian dinyatakan oleh tokoh suku tersebut tidak diakui sebagai suku itu, dan anehnya lagi, pengambilan keputusan tersebut terkait dengan agama. Karena itu hari ini saya ingin berbicara kembali tentang interdependensi agama-agama di Indonesia. Adalah sesuatu yang memilukan untuk kita di Indonesia yang sebagai sebuah negeri yang ramah, yang tersohor dengan toleransinya, melihat kenyataan-kenyataan tersebut. Sejatinya hal-hal tersebut tidak perlu terjadi kalau kita memahami agama-agama di dalam bingkai negara Pancasila. Pancasila memang menampilkan hubungan yang baru antara agama dan negara dalam sejarah umat manusia. Namun, negara yang berdasarkan Pancasila itu bukan sesuatu yang baru bagi Indonesia. Karena Soekarno mengatakan Pancasila itu diambil dari sanubarinya rakyat Indonesia, berarti nilai-nilai Pancasila itu bersemayam lama di negeri ini. Jadi tadi saya katakan bukan sesuatu yang baru, tetapi kemudian ketika Pancasila dijadikan dasar sebuah negara, maka itu merupakan sesuatu yang baru. Keputusan untuk memilih Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila pada hakikatnya memiliki pengalaman sejarah yang amat panjang. Hanya saja, proses mewujudkan negara Pancasila itu masih mengalami banyak hambatan dan memerlukan perjuangan semua elemen bangsa di bumi pertiwi ini. Kita masih terus berjuang untuk menghadirkan masyarakat Pancasila di negeri ini. Indonesia yang membentuk sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan awalnya adalah bangsa-bangsa, maka Indonesia itu harus mewujud sebagai sebuah masyarakat yang satu di dalam bangsa yang satu, yaitu Indonesia. Kemudian terkait dengan agama, sejarah melaporkan pekannya hubungan antar umat beragama sesungguhnya tidak pernah menjadi suatu kenyataan di negeri ini. Dalam sejarah masuknya agama-agama di Indonesia, mozaik agama-agama di Indonesia terbentuk dengan cara damai. Bahkan sejarawan tersohor Arnold Toynbee pernah mengatakan bahwa di negeri ini tidak pernah terjadi benturan antar agama. Artinya agama-agama besar itu, agama-agama yang dari luar Indonesia itu masuk dengan cara damai. Tapi mengapa kemudian terjadi benturan-benturan agama tersebut? Maka sekali lagi sejarah Indonesia tidak pernah menyatakan hal tersebut. Keberagaman agama itu bukan hanya ditemukan pada agama yang berbeda, tetapi dalam diri agama itu atau satu agama, realitas keberagaman itu telah menjadi suatu kenyataan yang bukan merupakan keanehan. Tidak ada satu agama pun yang seragam. Dalam agama yang satu itu terdapat keragaman. Oleh karena itu, benturan antar umat beragama yang terbaca jelas pada konflik bahkan telah mengorbankan banyak nyawa manusia yang tidak sedikit, dan yang terjadi secara khusus dalam sejarah kemerdekaan Indonesia hingga kini
harus dilihat sebagai bukti bahwa agama-agama itu ternyata telah melupakan konteks di mana mereka berada. Bukan karena pada hakikatnya agama-agama itu tidak mungkin memberikan kontribusinya pada hidup bersama di Indonesia, atau agama-agama itu tidak cocok untuk berada dalam ruang publik sebagaimana di Barat, tetapi sekali lagi bukan karena sesuatu yang pada diri agama itu sendiri. Kecenderungan itu terjadi sebenarnya terkait dengan tempat asal agama-agama itu berada. Agama-agama itu umumnya bersifat homogen. Dan inilah yang mungkin terlupakan. Pengalaman indah agama-agama dalam keberagaman di bumi Indonesia dan mengikis kesadaran interdependensi agama-agama. Harusnya kita tidak boleh lupa pengalaman indah bagaimana agama-agama itu masuk dengan damai dan kemudian terus merawat kedamaian tersebut. Jadi menurut saya, para sejarah agama-agama tidak akan terus tampil jika agama-agama itu mau kembali melihat konteks di mana agama itu berada, yakni dalam Indonesia yang beragam. Bahkan kontribusi maksimal itu akan menjadi suatu keniscayaan dikala semangat Pancasila yang dijiwai oleh ruh Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi pilar utama pada peran agama dalam ruang publik Indonesia. Kita tentu setuju teriakan untuk kembali kepada jalan Pancasila sebagai jalan yang paling bijak dan paling menguntungkan untuk Indonesia. Dan itu patut kita dengungkan bersama di tengah banyaknya alternatif yang kini ditawarkan sebagai pesaing. Karena Pancasila adalah solusi tunggal bagi semua persoalan yang ada di Indonesia. Komitmen terhadap negara Pancasila itu seharusnya juga mempengaruhi politik agama-agama yang ada untuk menghadirkan agama sebagai pembantu, bukan pengganggu pembangunan bangsa. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, agama itu diposisikan sebagai tempat yang terhormat karena agama-agama itu memiliki peran besar dalam sejarah perang-perang kemerdekaan. Sehingga dengan demikian, para founding fathers di negeri ini meyakini bahwa mereka, tokoh-tokoh agama, umat beragama itu mempunyai niat mulia bagi sebuah pembangunan bangsa. Jadi negeri ini percaya bahwa agama-agama itu bisa menjadi pendorong untuk setiap umat beragama membangun Indonesia yang adil dan makmur. Kiprah agama-agama pada ruang publik yang kontributif tersebut seharusnya memang sangat terkait dengan pelaksanaan rambu-rambu yang jelas, aturan hukum yang jelas. Dan aturan itu harusnya juga ditentukan berdasarkan Pancasila, yang adalah payung yang lebar, tempat perteduhan semua identitas agama yang ada. Bukannya agama-agama itu memaksakan keinginannya, memaksakan doktrinnya untuk menjadi sebuah kebijakan publik yang akhirnya mendiskriminasikan yang lain. Tetapi harus berada di bawah payung Pancasila, di mana semua agama mengakui tidak ada satupun agama yang terdiskriminasikan ketika mereka berada di bawah payung Pancasila. Itulah sebabnya kita mengatakan bahwa Pancasila itu ibarat payung yang lebar yang memberi perteduhan, yang memayungi agama-agama dan perkembangan agama-agama itu. Dalam payung Pancasila itulah agama-agama yang beragam dapat disamakan dengan keluarga yang memiliki banyak anak. Yang lebih tepatnya, seharusnya umat beragama di Indonesia itu melihat bahwa kita itu seperti keluarga dengan banyak anak atau banyak saudara. Sebagai satu keluarga, sudah sepatutnya kita atau agama-agama itu memiliki kesadaran kebergantungan. Jadi di dalam keluarga dengan banyak anak mesti ada kerjasama, ada toleransi, ada kebergantungan untuk hadirnya kehidupan bersama yang baik, kesejahteraan yang baik.
dan juga pembangunan kehidupan bersama dalam rumah yang satu, yaitu Indonesia. Agama-agama itu berbeda, tapi memiliki keterikatan satu sama lain. Inilah yang tercermin dalam pluralitas agama yang adalah suatu fakta dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Realitas keberagaman itu telah terbentuk sejak ribuan tahun yang lampau. Pada perspektif itu juga dapatlah dipahami bahwa agama-agama di Indonesia hanya dapat memberikan kontribusi maksimalnya ketika memiliki kesadaran interdependensi, kebergantungan dengan yang lain, seperti saudara yang saling bergantung sama lain. Mengacu pada kesalahan di atas, ya, hal tersebut, maka penerimaan agama terhadap agama-agama yang berbeda seharusnya tidak boleh lagi mengikuti pola anak tunggal. Jadi agama-agama itu jangan berpikir mereka lah yang paling berhak di rumah atau di negeri ini. Mereka harus tahu bahwa di negeri ini banyak agama, banyak saudara, dan pluralisme agama seharusnya bisa diterima. Tentunya kita boleh saja memegang kepercayaan agama-agama itu sebagai yang benar, yang absolut, tapi jangan memaksakan kepada yang lain. Setiap saudara di dalam rumah itu boleh saja mempunyai pikiran yang berbeda, keyakinan yang berbeda, tetapi jangan sampai ada penyeragaman, pemaksaan, pendiskriminasian. Dan kalau itu terjadi, maka keluarga tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik. Keunikan agama-agama harus tetap diakui, namun kebenaran agama tidak boleh diklaim hanya menjadi milik agama tertentu, melainkan menjadi milik semua. Walaupun kebenaran itu secara bersamaan juga eksklusif. Karena kebenaran itu tidak menerima yang tidak benar. Tapi semua kita senang dengan kebenaran, karena di dalam kebenaran kita ada kedamaian. Di dalam keteraturan, ketaatan pada hukum yang menjadi patokan kebenaran, ada ketertiban. Jadi meskipun sekali lagi kebenaran itu eksklusif, tapi sekaligus juga dia inklusif. Karena dia menjadi kebaikan bagi semua, bukan hanya untuk kelompok agama tertentu, tetapi untuk semua orang, untuk semua agama. Karena itu sepantasnya lah misi agama-agama kemudian bukan usaha untuk menuntut dominasinya, dan kemudian memarginalkan yang lain, atau menghapus eksistensi agama lain. Karena usaha membunuh saudara yang lain, atau saudara kita sendiri dalam satu rumah, itu sama saja dengan bunuh diri bersama. Saya masih ingat kata-kata TB Simatupang, kalau kita tidak bisa hidup bersama, maka kita akan mati bersama. Agama-agama yang beragam itu mesti belajar hidup bersama. Kalau kita tidak belajar hidup bersama, memakai tangan pemerintah untuk mendiskriminasikan yang lain, itu sebetulnya sama saja menyediakan diri untuk diperlakukan atau didiskriminasikan. Itulah yang dimaksud dengan sama saja menghancurkan kehidupan kita bersama. Tetapi kehadiran yang lain itu membuat sempit ruang agama. Seringkali dipahami demikian. Misi agama yang begitu bergerak diinterpretasikan sebagai ancaman. Kalau memang agama-agama itu membawa sebuah kebenaran, biarlah kebenaran-kebenaran itu disaksikan. Tapi menyaksikan kebenaran tidak dengan paksaan, tidak dengan cara-cara curang. Karena kebenaran itu memberikan kebaikan kepada semua, maka semua yang tahu itu benar akan menerimanya. Jadi sebenarnya tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan, cara-cara manipulasi apapun. Dan dengan demikian kita bisa bertumbuh bersama. Agama-agama itu bisa saling belajar, meskipun berbeda, dan kemudian bisa tumbuh bersama. Jadi agama-agama itu tidak boleh saling mematikan, atau hubungannya hanya sekadar ada bersama tanpa mau bekerja sama.
harusnya hubungan itu produktif. Agama yang berbeda tersebut harusnya berusaha untuk tetap, karena mereka berada dalam negara Indonesia yang satu, maka bersama-sama berjuang untuk membangun Indonesia yang satu. Partisipasi agama terhadap agama lainnya seharusnya partisipasi yang maksimal. Agama-agama tidak boleh hanya peduli dengan masalah yang dihadapi oleh komunitas agama itu, tetapi juga peduli terhadap eksistensi agama lain, sebagaimana layaknya seorang saudara dalam satu rumah. Secara luas, Simatupang menjelaskan demikian. Negara Pancasila tidak hanya mengakui kemajemukan agama itu. Yang ditonjolkan dalam negara Pancasila tidak hanya hidup berdampingan atau koeksistensi, melainkan juga kooperasi atau kerjasama antar agama berdasarkan tanggung jawab bersama dalam pengembangan kebudayaan masyarakat dan negara. Pada kondisi itu, agama-agama yang bersifat pasif kita dorong, karena mereka juga bagian dari kita. Jangan kita biarkan mati, jangan disingkirkan, tetapi harus diajak bersama, diaktifkan. Karena kehilangan sekelompok agama sekecil apapun, itu sama saja menghilangkan kontribusi positif dari kelompok tersebut. Atau terhapusnya eksistensi atau agama akan berpengaruh pada merosotnya peran agama yang lain. Kalau ada satu atau dua kelompok agama tidak terlibat dalam pembangunan bangsa, itu merupakan sebuah kerugian untuk Indonesia. Jadi usaha menghapus agama lain merupakan bunuh diri bagi kedua belah pihak. Kalau kita berusaha menegasikan agama-agama yang lain yang berbeda, itu sama saja dengan merugikan diri kita sendiri. Apabila kesadaran kebergantungan itu terus bertumbuh, maka tentulah maksimalisasi agama dalam ruang publik dapat dimungkinkan. Mengakui interdependensi agama-agama bukanlah pernyataan kelemahan atau ketidakabsolutan suatu agama. Sebaliknya itu merupakan ungkapan hati yang tulus dan jujur tentang keterbatasan agama-agama itu. Saya selalu katakan, siapa yang berani bahwa dia ada seorang manusia atau tokoh agama yang begitu yakin memahami tentang Allah? Absolut. Saya percaya tidak ada seorang pun. Maka di situ ada ruang belajar, ada ruang mendengar. Ruang belajar, ruang mendengar bukan berarti kita tidak percaya kepada keyakinan agama itu. Tetapi sebagai manusia yang sama-sama diciptakan Tuhan dan sama-sama bertanggung jawab untuk membangun Indonesia yang satu, kesejahteraan umat manusia, maka kita perlu bekerja sama dan saling belajar. Pengakuan yang tulus dan jujur itulah yang membuat agama-agama justru dapat memainkan perannya yang maksimal bagi kesejahteraan umat manusia. Tidak boleh ada satu agama pun di negeri ini yang merasa yakin bahwa agamanya punya solusi untuk membangun Indonesia yang sejahtera. Tapi kita semuanya perlu saling bergantung, bekerja sama untuk membangun Indonesia yang sejahtera. Pengabaian satu kelompok akan merupakan kerugian bagi kita semua. Karena itu seharusnya kita juga bisa bijaksana. Dan harusnya tidak ada lagi diskriminasi hanya karena agama, karena pilihan. Padahal ketika agama itu, pemilihan agama itu kehilangan kebebasan, sebenarnya dia bukan agama lagi. Saya percaya Indonesia di bawah Pancasila harusnya bisa menjadi teladan bagi kehidupan bersama yang baik, bukan hanya di negeri ini, tapi juga di dunia ini. Terima kasih.
Selamat malam. Baru-baru ini saya mendapat berita tentang seorang tokoh di negeri ini yang dicabut sukunya ataupun nama sukunya karena terkait dengan agama. Hal itu merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Padahal suku adalah sesuatu yang terberi. Tidak ada orang yang memilih untuk lahir dari suku apa, dan itu terberi. Tapi kemudian, karena itu dikaitkan dengan agama, maka orang itu pun kemudian dinyatakan oleh tokoh suku tersebut tidak diakui sebagai suku itu, dan anehnya lagi, pengambilan keputusan tersut terkait dengan agama. Karena itu hari ini saya ingin berbicara kembali tentang interdependensi agama-agama di Indonesia. Adalah sesuatu yang memilukan untuk kita di Indonesia yang sebagai sebuah negeri yang ramah, yang tersohor dengan toleransinya, melihat kenyataan-kenyataan tersebut. Sejatinya hal-hal tersebut tidak perlu terjadi kalau kita memahami agama-agama di dalam bingkai negara Pancasila. Pancasila memang menampilkan hubungan yang baru antara agama dan negara dalam sejarah umat manusia. Namun, negara yang berdasarkan Pancasila itu bukan sesuatu yang baru bagi Indonesia. Karena Soekarno mengatakan Pancasila itu diambil dari sanubarinya rakyat Indonesia, berarti nilai-nilai Pancasila itu bersemayam lama di negeri ini. Jadi tadi saya katakan bukan sesuatu yang baru, tetapi kemudian ketika Pancasila dijadikan dasar sebuah negara, maka itu merupakan sesuatu yang baru. Keputusan untuk memilih Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila pada hakikatnya memiliki pengalaman sejarah yang amat panjang. Hanya saja, proses mewujudkan negara Pancasila itu masih mengalami banyak hambatan dan memerlukan perjuangan semua elemen bangsa di bumi pertiwi ini. Kita masih terus berjuang untuk menghadirkan masyarakat Pancasila di negeri ini. Indonesia yang membentuk sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan awalnya adalah bangsa-bangsa, maka Indonesia itu harus mewujud sebagai sebuah masyarakat yang satu di dalam bangsa yang satu, yaitu Indonesia. Kemudian terkait dengan agama, sejarah melaporkan pekannya hubungan antar umat beragama sesungguhnya tidak pernah menjadi suatu kenyataan di negeri ini. Dalam sejarah masuknya agama-agama di Indonesia, mozaik agama-agama di Indonesia terbentuk dengan cara damai. Bahkan sejarawan tersohor Arnold Toynbee pernah mengatakan bahwa di negeri ini tidak pernah terjadi benturan antar agama. Artinya agama-agama besar itu, agama-agama yang dari luar Indonesia itu masuk dengan cara damai. Tapi mengapa kemudian terjadi benturan-benturan agama tersebut? Maka sekali lagi sejarah Indonesia tidak pernah menyatakan hal tersebut. Keberagaman agama itu bukan hanya ditemukan pada agama yang berbeda, tetapi dalam diri agama itu atau satu agama, realitas keberagaman itu telah menjadi suatu kenyataan yang bukan merupakan keanehan. Tidak ada satu agama pun yang seragam. Dalam agama yang satu itu terdapat keragaman. Oleh karena itu, benturan antar umat beragama yang terbaca jelas pada konflik bahkan telah mengorbankan banyak nyawa manusia yang tidak sedikit, dan yang terjadi secara khusus dalam sejarah kemerdekaan Indonesia hingga kini
harus dilihat sebagai bukti bahwa agama-agama itu ternyata telah melupakan konteks di mana mereka berada. Bukan karena pada hakikatnya agama-agama itu tidak mungkin memberikan kontribusinya pada hidup bersama di Indonesia, atau agama-agama itu tidak cocok untuk berada dalam ruang publik sebagaimana di Barat, tetapi sekali lagi bukan karena sesuatu yang pada diri agama itu sendiri. Kecenderungan itu terjadi sebenarnya terkait dengan tempat asal agama-agama itu berada. Agama-agama itu umumnya bersifat homogen. Dan inilah yang mungkin terlupakan. Pengalaman indah agama-agama dalam keberagaman di bumi Indonesia dan mengikis kesadaran interdependensi agama-agama. Harusnya kita tidak boleh lupa pengalaman indah bagaimana agama-agama itu masuk dengan damai dan kemudian terus merawat kedamaian tersebut. Jadi menurut saya, para sejarah agama-agama tidak akan terus tampil jika agama-agama itu mau kembali melihat konteks di mana agama itu berada, yakni dalam Indonesia yang beragam. Bahkan kontribusi maksimal itu akan menjadi suatu keniscayaan dikala semangat Pancasila yang dijiwai oleh ruh Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi pilar utama pada peran agama dalam ruang publik Indonesia. Kita tentu setuju teriakan untuk kembali kepada jalan Pancasila sebagai jalan yang paling bijak dan paling menguntungkan untuk Indonesia. Dan itu patut kita dengungkan bersama di tengah banyaknya alternatif yang kini ditawarkan sebagai pesaing. Karena Pancasila adalah solusi tunggal bagi semua persoalan yang ada di Indonesia. Komitmen terhadap negara Pancasila itu seharusnya juga mempengaruhi politik agama-agama yang ada untuk menghadirkan agama sebagai pembantu, bukan pengganggu pembangunan bangsa. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, agama itu diposisikan sebagai tempat yang terhormat karena agama-agama itu memiliki peran besar dalam sejarah perang-perang kemerdekaan. Sehingga dengan demikian, para founding fathers di negeri ini meyakini bahwa mereka, tokoh-tokoh agama, umat beragama itu mempunyai niat mulia bagi sebuah pembangunan bangsa. Jadi negeri ini percaya bahwa agama-agama itu bisa menjadi pendorong untuk setiap umat beragama membangun Indonesia yang adil dan makmur. Kiprah agama-agama pada ruang publik yang kontributif tersebut seharusnya memang sangat terkait dengan pelaksanaan rambu-rambu yang jelas, aturan hukum yang jelas. Dan aturan itu harusnya juga ditentukan berdasarkan Pancasila, yang adalah payung yang lebar, tempat perteduhan semua identitas agama yang ada. Bukannya agama-agama itu memaksakan keinginannya, memaksakan doktrinnya untuk menjadi sebuah kebijakan publik yang akhirnya mendiskriminasikan yang lain. Tetapi harus berada di bawah payung Pancasila, di mana semua agama mengakui tidak ada satupun agama yang terdiskriminasikan ketika mereka berada di bawah payung Pancasila. Itulah sebabnya kita mengatakan bahwa Pancasila itu ibarat payung yang lebar yang memberi perteduhan, yang memayungi agama-agama dan perkembangan agama-agama itu. Dalam payung Pancasila itulah agama-agama yang beragam dapat disamakan dengan keluarga yang memiliki banyak anak. Yang lebih tepatnya, seharusnya umat beragama di Indonesia itu melihat bahwa kita itu seperti keluarga dengan banyak anak atau banyak saudara. Sebagai satu keluarga, sudah sepatutnya kita atau agama-agama itu memiliki kesadaran kebergantungan. Jadi di dalam keluarga dengan banyak anak mesti ada kerjasama, ada toleransi, ada kebergantungan untuk hadirnya kehidupan bersama yang baik, kesejahteraan yang baik.
dan juga pembangunan kehidupan bersama dalam rumah yang satu, yaitu Indonesia. Agama-agama itu berbeda, tapi memiliki keterikatan satu sama lain. Inilah yang tercermin dalam pluralitas agama yang adalah suatu fakta dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Realitas keberagaman itu telah terbentuk sejak ribuan tahun yang lampau. Pada perspektif itu juga dapatlah dipahami bahwa agama-agama di Indonesia hanya dapat memberikan kontribusi maksimalnya ketika memiliki kesadaran interdependensi, kebergantungan dengan yang lain, seperti saudara yang saling bergantung sama lain. Mengacu pada kesalahan di atas, ya, hal tersebut, maka penerimaan agama terhadap agama-agama yang berbeda seharusnya tidak boleh lagi mengikuti pola anak tunggal. Di agama-agama itu jangan berpikir mereka lah yang paling berhak di rumah atau di negeri ini. Mereka harus tahu bahwa di negeri ini banyak agama, banyak saudara, dan pluralisme agama seharusnya bisa diterima. Tentunya kita boleh saja memegang kepercayaan agama-agama itu sebagai yang benar, yang absolut, tapi jangan memaksakan kepada yang lain. Setiap saudara di dalam rumah itu boleh saja mempunyai pikiran yang berbeda, keyakinan yang berbeda, tetapi jangan sampai ada penyeragaman, pemaksaan, pendiskriminasian. Dan kalau itu terjadi, maka keluarga tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik. Keunikan agama-agama harus tetap diakui, namun kebenaran agama tidak boleh diklaim hanya menjadi milik agama tertentu, melainkan menjadi milik semua. Walaupun kebenaran itu secara bersamaan juga eksklusif. Karena kebenaran itu tidak menerima yang tidak benar. Tapi semua kita senang dengan kebenaran. Karena di dalam kebenaran kita ada kedamaian. Di dalam keteraturan, ketaatan pada hukum yang menjadi patokan kebenaran, ada ketertiban. Jadi, meskipun sekali lagi kebenaran itu eksklusif, tapi sekaligus juga dia inklusif. Karena dia menjadi kebaikan bagi semua, bukan hanya untuk kelompok agama tertentu, tetapi untuk semua orang, untuk semua agama. Karena itu sepantasnya lah misi agama-agama kemudian bukan usaha untuk menuntut dominasinya, dan kemudian memarginalkan yang lain, atau menghapus eksistensi agama lain. Karena usaha membunuh saudara yang lain atau saudara kita sendiri dalam satu rumah itu sama saja dengan bunuh diri bersama. Saya masih ingat kata-kata TB Simatupang, kalau kita tidak bisa hidup bersama, maka kita akan mati bersama. Agama-agama yang beragam itu mesti belajar hidup bersama. Kalau kita tidak belajar hidup bersama, memakai tangan pemerintah untuk mendiskriminasikan yang lain, itu sebetulnya sama saja menyediakan diri untuk diperlakukan atau didiskriminasikan. Itulah yang dimaksud dengan sama saja menghancurkan kehidupan kita bersama. Tetapi kehadiran yang lain itu membuat sempit ruang agama. Seringkali dipahami demikian. Misi agama yang begitu bergerak diinterpretasikan sebagai ancaman. Kalau memang agama-agama itu membawa sebuah kebenaran, biarlah kebenaran-kebenaran itu disaksikan. Tapi menyaksikan kebenaran tidak dengan paksaan, tidak dengan cara-cara curang. Karena kebenaran itu memberikan kebaikan kepada semua, maka semua yang tahu itu benar akan menerimanya. Jadi sebenarnya tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan, cara-cara manipulasi apapun. Dan dengan demikian kita bisa bertumbuh bersama. Agama-agama itu bisa saling belajar, meskipun berbeda, dan kemudian bisa tumbuh bersama. Jadi agama-agama itu tidak boleh saling mematikan, atau hubungannya hanya sekadar ada bersama, tanpa mau bekerja sama.
harusnya hubungan itu produktif. Agama yang berbeda tersebut harusnya berusaha untuk tetap, karena mereka berada dalam negara Indonesia yang satu, maka bersama-sama berjuang untuk membangun Indonesia yang satu. Partisipasi agama terhadap agama lainnya seharusnya partisipasi yang maksimal. Agama-agama tidak boleh hanya peduli dengan masalah yang dihadapi oleh komunitas agama itu, tetapi juga peduli terhadap eksistensi agama lain, sebagaimana layaknya seorang saudara dalam satu rumah. Secara luas, Simatupang menjelaskan demikian. Negara Pancasila tidak hanya mengakui kemajemukan agama itu. Yang ditonjolkan dalam negara Pancasila tidak hanya hidup berdampingan atau koeksistensi, melainkan juga kooperasi atau kerjasama antar agama berdasarkan tanggung jawab bersama dalam pengembangan kebudayaan masyarakat dan negara. Pada kondisi itu, agama-agama yang bersifat pasif kita dorong, karena mereka juga bagian dari kita. Jangan kita biarkan mati, jangan disingkirkan, tetapi harus diajak bersama, diaktifkan. Karena kehilangan sekelompok agama sekecil apapun, itu sama saja menghilangkan kontribusi positif dari kelompok tersebut. Atau terhapusnya eksistensi atau agama akan berpengaruh pada merosotnya peran agama yang lain. Kalau ada satu atau dua kelompok agama tidak terlibat dalam pembangunan bangsa, itu merupakan sebuah kerugian untuk Indonesia. Jadi usaha menghapus agama lain merupakan bunuh diri bagi kedua belah pihak. Kalau kita berusaha menegasikan agama-agama yang lain yang berbeda, itu sama saja dengan merugikan diri kita sendiri. Apabila kesadaran kebergantungan itu terus bertumbuh, maka tentulah maksimalisasi agama dalam ruang publik dapat dimungkinkan. Mengakui interdependensi agama-agama bukanlah pernyataan kelemahan atau ketidakabsolutan suatu agama. Sebaliknya itu merupakan ungkapan hati yang tulus dan jujur tentang keterbatasan agama-agama itu. Saya selalu katakan, siapa yang berani bahwa dia ada seorang manusia atau tokoh agama yang begitu yakin memahami tentang Allah? Absolut. Saya percaya tidak ada seorang pun. Maka di situ ada ruang belajar, ada ruang mendengar. Ruang belajar, ruang mendengar bukan berarti kita tidak percaya kepada keyakinan agama itu. Tetapi sebagai manusia yang sama-sama diciptakan Tuhan dan sama-sama bertanggung jawab untuk membangun Indonesia yang satu, kesejahteraan umat manusia, maka kita perlu bekerja sama dan saling belajar. Pengakuan yang tulus dan jujur itulah yang membuat agama-agama justru dapat memainkan perannya yang maksimal bagi kesejahteraan umat manusia. Tidak boleh ada satu agama pun di negeri ini yang merasa yakin bahwa agamanya punya solusi untuk membangun Indonesia yang sejahtera. Tapi kita semuanya perlu saling bergantung, bekerja sama untuk membangun Indonesia yang sejahtera. Pengabaian satu kelompok akan merupakan kerugian bagi kita semua. Karena itu seharusnya kita juga bisa bijaksana. Dan harusnya tidak ada lagi diskriminasi hanya karena agama, karena pilihan. Padahal ketika agama itu, pemilihan agama itu kehilangan kebebasan, sebenarnya dia bukan agama lagi. Saya percaya Indonesia di bawah Pancasila harusnya bisa menjadi teladan bagi kehidupan bersama yang baik, bukan hanya di negeri ini, tapi juga di dunia ini. Terima kasih.